Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 semester 1. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak kembali mengingatkan kepada kita semua untuk sama-sama menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu memelihara kebersihan. Nah, baiklah anak-anak Bapak, di kelas 6 ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran kedua, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar atau iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Pengertian hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk yang ada di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet atau sangkakala yang akan ditiup nantinya oleh malaikat Israfil sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia akan memikirkan dirinya sendiri atau nafsi-nafsi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang peristiwa hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kepada anak-anak Bapak harapkan agar dibaca dengan seksama surah ini dan artinya, sehingga kita memahami apa itu peristiwa hari kiamat ataupun hari akhir. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang macam-macam hari akhir ataupun macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Kiamat sugra itu sendiri dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini dan dapat menimpa siapa saja. Kiamat ini sendiri terjadi adalah atas ulah ataupun perbuatan manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kiamat kubra ataupun kiamat besar. Kiamat ini nantinya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi pada porosnya. Nah, oleh karena itu, yang penting kita ketahui di samping itu adalah tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat itu? Yang pertama adalah banyaknya ulama yang wafat atau meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ilmu agama tidak lagi dianggap penting oleh manusia atau masyarakat pada zaman itu. Sudah terjadi ke sekarang, hampir dipastikan sudah terjadi. Yang ketiga adalah maksiat makin terang-terangan dan kejahatan merajalela di muka bumi. Kemudian banyak
laki-laki yang berperilaku seperti wanita atau perempuan dan sebaliknya. Kemudian banyak terjadi pertumpahan darah ataupun peperangan serta kerusuhan di muka bumi. Nah, lalu minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal yang merajalela. Dan yang terakhir adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul atau nabi palsu. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga keimanan kita kepada Allah agar ini tidak sampai menimpa diri kita. Nah, di samping itu ada yang namanya nama-nama hari akhir. Apa sajakah dia? Yang pertama ada namanya Yaumul Qiyamah ataupun yang berarti hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Ba'as, artinya hari berbangkit atau hari kebangkitan, di mana nanti manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah berkumpulnya nanti manusia di padang mahsyar. Yang keempat ada namanya Yaumul Hisab. Artinya adalah hari perhitungan amal. Disebut juga dengan Yaumil Mizan atau hari penimbangan amal. Nah, yang terakhir adalah Yaumuddin, adalah hari pembalasan. Disebutkan demikian karena nanti di sana semua amal manusia, baik yang itu perbuatan yang dilakukan dengan yang baik maupun perbuatan buruk, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perbuatan yang telah dikerjakannya di dunia. Nah, untuk itu, itulah materi singkat yang Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa nanti kalian baca pada bukunya masing-masing tentang hari kiamat tersebut. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kita semua, Bapak mohon dimaafkan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.